Kasih dalam nama Yesus. Semua kemiskinan, kegagalan sudah di sana, saudaraku, sudah di sana. Saudara, penyakit. Kenapa? Karena sebelum Yesus disalib, dia dicambuk oleh saudara Romawi. Saudara lihat dalam film The Passion of Christ, dia diikat pada tonggak. Lalu tentara Romawi yang kejam membuka jubahnya dan mulai mencambuk dengan cambukan yang kuat, kejam. Saudara Romawi terkenal kejam. Tidak ada belas kasihan, sudah rusak hatinya. Terlebih dahulu dia olok-olokkan, kau raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi begini lemah. Inilah mahkotamu. Dia kasih mahkota duri, jeblek, darah mengalir. Saudaraku, saya sudah pernah melihat kayu yang berduri itu, saudara. Ditunjukkan inilah kayu duri. Saudaraku, saya coba mematahkannya. Yang kecil saya patahkan, nggak bisa. Keras sekali, lengket sekali kebatannya, saudara. Mesti pakai gunting yang tajam baru bisa, saudara. Dan saudaraku, durinya bisa sebesar jari kelingking saya. Dan panjangnya lebih sepanjang telunjuk saya. Saudaraku, itulah dipukulkan, saudaraku, kiri kanan dengan bambu kepada kepala Tuhan Yesus mengalir darah. Saudara, kemudian dicambuk dengan cambukan saudara Romawi. Satu pegangannya 5 cabangnya, kulit semua. Dalam kulit itu diikat besi dan tulang-tulang. Lalu disabetkan sekuat tenaga saudara Romawi. Saudaraku, rentas semua, saudaraku. Terkopek semua, saudaraku. Daging tubuh Tuhan Yesus. Urat-uratnya terputus, saudara. Darah mengalir. Darah memancur. Sehingga Yesus tidak sanggup memikul salib lagi. Mereka masih berkata, hormat hai raja orang Yahudi. Saudaraku yang kasih, kelak satu saat, saudaraku, dia akan melihat muka Yesus kembali yang sudah mulia. Dan dia tahu itulah dia orang yang dia salibkan. Telah menjadi raja segala raja. Dan dia mesti berlutut, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pemimpin-pemimpin agama yang berkata itulah dia Mesias palsu. Kalau dia Mesias asli, tentu Allah datang menyelamatkan dia, membebaskan dia daripada kayu salib. Kita lihat saja apakah Allah datang apa tidak. Kalau tidak datang, itu Mesias palsu. Itu tandanya. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Sekali pada waktu Tuhan melayani, orang-orang minta tanda. Apakah tandanya engkau Mesias? Oh, bangsa yang tidak percaya ini dan duniawi minta tanda. Tidak diberikan tanda kepadanya. Hanyalah tanda Nabi Yunus. Sama seperti Nabi Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia juga 3 hari dalam perut bumi. Kemudian bangkit. Mereka lupa tanda yang demikian. Mereka mau tanda menurut hatinya, menurut pikirannya. Tapi Tuhan hanya memberikan tanda bahwasanya dia bangkit pada hari ketiga. Miss mereka itu. Mereka yang mengatakan Mesias palsu, kelak berdiri, kelak berlutut di hadapan Mesias asli. Anda akan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Namun sudah terlambat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Perpisahan dengan bapaknya jauh lebih berat daripada segala cambukan, daripada segala paku, daripada kaki yang dipaku. Itu tidak seberapa dibanding dengan bercerai dengan bapaknya yang sangat mengasihi dia. Ketika Filipus pada suatu kali berkata kepada Tuhan Yesus lagi di dalam dunia, Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu supaya puas hati kami. Tuhan Yesus berkata, hai Filipus, begitu lama engkau bersama-sama dengan aku, dan engkau tidak tahu aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Aku dan Bapa itu satu, Filipus. Tetapi di kayu salib terjadi perceraian, menghancurkan hati Yesus. Tapi biarlah kita kenal dosa menceraikan kita dengan Tuhan.
Kematian itu perceraian. Kapan roh saudara pisah dengan tubuh saudara, maka tubuh saudara mati. Dikatakan kematian badani. Kapan roh saudara tidak dapat bersekutu dengan Roh Kudus, maka saudara mati rohani. Ada mati rohani, ada mati badani. Tuhan Yesus memberikan hidup. Hidup rohani dan hidup badani dan bahkan hidup yang kekal. Saudaraku, hanya Yesus jalan ke sorga. Saudaraku, dan Tuhan Yesus berkata kemudian, sudah genap. Lalu dia menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Yakinlah semua, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan penyakit saudara. Penyakit apa? Kanker. Bilur Yesus lebih berkuasa daripada kanker. Amin. Percayalah, kanker bisa lenyap oleh bilur Yesus. Tumor bisa lenyap. TBC sembuh dalam nama Yesus. Stroke sembuh dalam nama Yesus. Penyakit jantung sembuh dalam nama Yesus. Saya ini bekas penyakit jantung. 4 hari di ICU Herna. 4 orang dalam ICU. Saudara, hari yang pertama saudaraku, 1 jalan lewat saudaraku. Mereka dongkrak saudaraku. Dengan mesin itu dipukul saudaraku, nggak ada reaksi lagi. Mereka pukul-pukul dadanya, saya lihat saudaraku. Hari kedua 1 lagi saudaraku, dari pintu belakang keluar. Lalu tiba-tiba di luar kedengaran jeritan tangisan. Saya pikir Tuhan, saya pikir. Hari ketiga 1 lagi. Saudaraku, demikian juga saudaraku. Pukul dengan mesin itu, dipukul saudaraku. Tubuhnya pun naik ke atas saudaraku. Saudara, tapi tidak ada reaksi. Saudara, sekali lagi pukul lagi, tidak ada reaksi. Sudah. Jeritan di luar. Saya pikir besok giliran saya. Saya tidak mau, nggak mau aku Tuhan, saya katakan. Aku memandang kepadamu Tuhan. Aku memandang kepada bilur-Mu Tuhan. Okelah obat ini semua, namun kelihatannya tidak begitu mampu Tuhan. Tapi bilur-Mu mengalir, Roh Kudus mengalir, saya katakan. Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Organ-organ tubuhku berfungsi Tuhan, saya katakan. Saudara itu yang kasih dalam nama Yesus. Pada waktu itu sebelum saya masuk rumah sakit, memang sudah beberapa lama sakit jantung. Saya tidak bisa bicara kuat seperti ini. Jantung saya terus. Kalau saya bicara kuat. Saudara yang pernah mengalami sudah tahu. Menderita. Saudaraku. Jangan terkejut. Saudaraku naik mobil, kalau tiba-tiba direm, waduh, menderita. Aduh. Tapi Tuhan sembuhkan. Saya tidak makan obat jantung apapun lagi. Bilur Yesus. Saya tidak berkata jangan berobat, silahkan berobat. Haleluya. Karena Tuhan juga menyembuhkan melalui obat, saudaraku. Nah, ginjal, saudaraku. Gagal ginjal, lemah ginjal. Roh Kudus menghidupkan dalam nama Yesus. Asam urat, saudaraku. Oh, sistem tubuh saudara bisa diobatkan Tuhan, amin. Segala macam penyakit najis, HIV, AIDS, darah Yesus sanggup menyucikan. Haleluya. Semua sudah disediakan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan penyakit-penyakit yang lain, saudaraku. Saudara, katarak, saudara. Lumpuh, stroke, saudaraku. Bebas dalam nama Yesus. Semua itu sudah disembuh oleh bilur Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, bahkan saudaraku, saudara mau berhasil, saudara mau berkat, saudaraku. Saya bacakan kepada saudara. 2 Petrus 1 ayat 3. Sudah tersedia. Kesembuhan itu dia. Saudaraku, sudah tersedia.
Sudah tersedia. Berkat berkelimpahan di situ. Keberhasilan di situ. Jangan keluar daripada masalah-masalah, problema-problema sudah ada. Semua sudah disediakan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3. Ingat-ingat ayat ini. Kalau saudara tidak ingat-ingat 2 Petrus 1 ayat 3. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3. Begitu lengkapnya. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Segala perkara yang berguna bagi hidup yang saleh sudah tersedia. Kuasa ilahinya sudah tersedia pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Dia berkata sudah genap. Apa yang dibutuhkan manusia sudah genap disediakan. Sudah genap. Manusia membutuhkan kesembuhan, sudah tersedia kesembuhan. Manusia membutuhkan kebebasan daripada kutuk dosa, sudah tersedia. Bebas daripada kemiskinan, tersedia. Bebas daripada kegagalan, tersedia. Bebas daripada segala macam penyakit-penyakit yang mengerikan, sudah tersedia. Berkat berkelimpahan sudah tersedia. Punya iman. Jangan katakan tidak mungkin. Saudaraku, segala sesuatu berkat yang disediakan Tuhan itu diterima dengan iman. Kesembuhan diterima dengan iman. Saudara, berkat diterima dengan iman. Iman itu melihat seolah-olah sudah menerima, walaupun belum menerima, belum menjadi kenyataan, itu iman. Firman Tuhan berkata tanpa iman mustahil. Harus punya iman. Orang yang bimbang itu seumpama ombak laut tiup angin sana kemari. Jangan berharap dapat apa-apa daripada Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, pegang janji Tuhan, jangan goyang. Haleluya. Jangan katakan tidak mungkin. Tidak mungkin saya sembuh. Saudaraku, itu perkataan negatif yang menutup kuasa Tuhan. Saudara, dari mana datangnya iman? Dari beginilah mendengarkan firman Tuhan. Iman datang daripada berita. Berita yang diurapi Roh Kudus. Bukan berita yang mati. Maka iman timbul. Yang mendengarnya berkata bisa. Oh, begitu rupanya. Yesus hidup. Yesus menepati janjinya. Saudaraku, firman Tuhan bilangan 23:19 berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tetapi tidak menepatinya? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Percayakah saudara? Allah bukan manusia. Dia Allah. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pasti dia tepat. Haleluya. Tepuk tangan, haleluya.